Oke teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman yang menyaksikan video ini ya. Jumpa lagi dengan saya Denny Rumbara. Nah, di video kali ini saya akan coba memberikan tips and trik potong rambut lagi buat teman-teman ya. Tapi bukan hanya tips and trik aja, tapi di sini kita akan memberikan juga edukasi buat teman-teman yang mempunyai masalah yang sama tentang mode rambut yang mungkin sampai saat ini masih kesusahan dengan mencari mode rambut yang pas. Nah, ini kali ini referensinya akan saya kasih cukur bule. Bukan cukur bule ya. Jadi cukur kebetulan modelnya di sini saya kasih zero fade ya. Jadi model zero fade ini adalah potongan-potongan yang tampak segar, tampak memberikan efek fresh bagi siapa yang memakai model ini ya. Jadi di sini akan saya memberikan cara potongnya dan juga sedikit edukasi tentang permasalahan rambut di sini ya teman-teman ya. Oke, yang pertama, nah di sini kita lihat rambutnya dulu ya. Jadi karakter rambutnya yang customer saya ini si bule ini, jala bule ya. Jadi termasuk teman saya juga customer setia di sini ya. Jadi rambutnya dia agak cenderung bergelombang ya di sini ya. Cuman nggak terlalu parah-parah banget sih gelombangnya kalau saya lihat. Jadi bergelombang tapi masih bisa. Nah teman-teman bisa lihat ya, yang bagian ada keril-kerilnya dikit, agak sedikit tebal, bagian atasnya ngerintil dia seperti itu ya. Jadi bagaimana untuk cara potongannya? Oke, yang pertama, kalau misalnya inspirasi atau misalnya referensi model seperti ini, yang pertama adalah sebenarnya untuk tipe rambut yang turun seperti ini teman-teman bisa memilih untuk model pola yang medium atau pola setengah, atau bisa juga pola straight lurus atas, pola tinggi bisa juga ya. Jadi kalau misalnya mau potongan-potongan kayak low fade, potongan mid fade atau high fade, ini juga bisa masuk sih. Cuman yang harus diperhatikan adalah bagaimana kontur kepala atau tekstur kepala customernya ya, atau kontur kepala teman-teman di sini yang harus diperhatikan. Oke, sekarang kita lanjut ke tutorial buat teman-teman tukang cukur ya. Di sini yang pertama saya pakai comb nomor 3 di sini ya. Comb nomor 3 sengaja saya cepatin durasinya tek supaya teman-teman gak boring juga pada saat nonton ya. Jadi saya pakai comb nomor 3 straight ke atas, kita tahan sampai membentuk pola medium. Jadi membentuk barisan parting yang udah saya buat tadi ya. Jadi mengikuti bagian kiri, bagian kanan, bagian belakang mengikuti juga kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal menahannya dengan sisir, dorong ke atas langsung ditahan kayak gitu. Oke, permasalahan rambut yang kebanyakan dari customer saya ya, yang saya tampung di sini adalah pertama ketombe, kedua adalah rambut yang patah ujungnya ya. Jadi nah di sini saya akan sedikit bahas bagaimana efek gunting penipis ya. Gunting penipis boleh dipakai, cuman saran dari saya adalah jangan terlalu banyak ya. Jadi gunting penipis di sini fungsinya adalah untuk membuyarkan ya. Jadi untuk mengurai rambut. Jadi kalau misalnya untuk hajar menipiskan bagian atas apalagi lebih dari 50%, kalau kata saya sih nggak recommended banget ya. Jadi karena akan merusak juga ke rambut yang berakibat kepada rambut patah, rontok, dan bercabang juga si ujungnya ya. Oke, next proses, kita lanjut ke proses selanjutnya. Jadi ini adalah masuk di pola guideline atau pola bantu atau garis pola ya. Di sini saya bikin zero fade. Ada zero fade, ada skin fade ya. Jadi sebenarnya sih saya nggak tahu baku apa enggak sih bahasanya, tapi kalau misalnya saya membahasakannya ada skin fade dan zero fade. Kalau skin fade tuh benar-benar bawahnya skin banget, teman-teman bisa menggunakan menggunakan alat razor atau shaver bagian bawah ya. Jadi bawahnya akan licin banget ya. Ya kalau misalnya saya memilih zero fade potongan ini, jadi zero fade itu benar-benar ya 0, cuman 0-nya 0 mesin ya. Jadi 0 clipper, ini 0 clipper yang saya pakai bagian bawahnya. Jadi masih ada sedikit kasar-kasarnya ya. Sedikit kasar-kasarnya, jadi benar-benar nggak habis banget kayak gitu. Oke, langsung kita bersihin bagian bawahnya. Kita skip. Nah, sekarang kita lanjut ke comb setengah ya. Kita seperti biasa kasih satu jari aja. Bagian comb setengahnya ya. Tarik ke atas satu jari. Nah, kita buat gerakan flick di sini ya. Buat kita gerakan flick supaya lebih menghapus garis yang pertama ya, kayak gitu. Udah saya jelaskan di beberapa video saya sebelumnya udah saya jelaskan juga bagaimana cara untuk membuat step by step potongan fading ya. Jadi stepnya hampir sama sih, tapi cuman kalau misalnya zero fade perbedaannya dia bawahnya hanya memakai 0 clipper aja, tanpa shaver, tanpa razor kayak gitu. Paling nanti pada saat line up atau trim line atau mungkin bisa membuat garis-garis penegas ya kayak gitu. Oke, untuk pertanyaan teman-teman boleh tulis kolom komentar ya.
seputar permasalahan rambut atau misalnya hair cutting tutorial potong rambut, boleh teman-teman tulis kolom komentar aja langsung di bawah ya. Ada yang memberi masukan kepada saya, Kang, aduh si cahayanya kurang bagus, kurang maksimal sih, tapi kebetulan ya saya usahakan secepatnya mendapatkan pencahayaan yang baik ya. Jadi karena saya juga sih memaklumi, karena saya juga terbatas dengan waktu, dengan alat-alat juga ya, harap dimaklumi. Tapi mudah-mudahan dengan video yang saya berikan bisa sedikit memberikan inspirasi dan ya, mungkin berbagilah sharingnya kepada teman-teman ya, kepada teman-teman umum atau lebih khususnya kepada teman-teman barber atau tukang cukur yang masih belajar. Saya sama-sama belajar ya, bukan berarti menggurui, tapi kita sama-sama belajar di sini. Oke. Buka pangkas rambut di mana, Kang? Saya kebetulan di Cianjur ya. Saya buka pangkas rambut di Cianjur, udah jalan, sekarang jalan tahun kedua ya sebenarnya. Alhamdulillah diberi kelancaran juga, diberi keberkahan juga. Jadi di sini customer selalu ada tiap hari, gak pernah kosong ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau untuk berkunjung silakan. Oke. Just info, saya juga buka kelas private buat teman-teman yang berminat untuk belajar potong rambut bareng saya ya. Jadi Dani Rumbarap barber private course, jadi kursus privat Dani Rumbara. Jadi sistemnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa belajar dari awal, dari benar-benar basic banget. Jadi kelasnya yang pertama ada kelas basic, yang kedua ada kelas profesional ya. Jadi kelas basic teman-teman adalah belajar teknik dasar potong rambut ya. Dengan durasi pertemuan 12 kali. Jadi 2 kali teori, 10 kalinya praktek. Jadi benar-benar teman-teman akan saya berikan teknik. Pertama cara potong rambut dari mulai pegang sisir, pegang gunting, pegang mesin, pengenalan comb guard, cara memakai gunting, pengetahuan tentang alat, dan berbagai macam teknik ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngambil kelas basic, jadi bisa dikategorikan teman-teman udah bisa nyukur gitu ya, cuman belum mahir ya. Jadi saya nggak berani juga untuk menggaransi yakin pasti bisa 100%. Oke, kalau misalnya saya nggak memberikan janji manis di awal ya, karena takutnya kan teman-teman juga penyerapannya berbeda-beda. Jadi kalau misalnya ada yang ternyata Kang saya belum bisa, itu tergantung penyerapan kita benar. Tapi saya usahakan memberikan pendampingan yang maksimal di sini ya. Kenapa harus memilih kursus privat? Kalau privat saya dampingi langsung. Jadi benar-benar saya perhatikan. Jadi saya pahami karakter teman-teman yang mau kursusnya. Kira-kira kelemahan dan kelebihannya di mana nih? Jadi saya bisa menyesuaikan pada saat proses pembelajaran berlangsung kayak gitu ya. Oke, teman-teman sambil lihat tutorialnya ya. Jadi saya udah masuk di COM 1,5 open di sini untuk mengurai bagian dari antara COM 3 tadi ke bawah ya. Oke. Lanjut ke kelas profesional. Bang, kelas profesional itu seperti apa? Oke, kelas profesional di sini yang pertama kelebihannya adalah durasi praktek yang lebih panjang atau lebih banyak. Jadi saya kasih 20 kali praktek di sini ya. Saya kasih 20 kali praktek. Benar-benar teman-teman bisa untuk lebih explore lagi. Benar-benar teman-teman bisa untuk lebih menggali lagi potensi karena lebih banyak mencukur, lebih banyak kepala yang ditemukan ya. Jadi kalau misalnya bertanya belajarnya apa aja, yang pertama basic udah pasti basic, udah yakin belajar. Terus lagi yang kedua adalah teman-teman manajemen barbershop. Terus lagi teman-teman membuka pangkas rambut, teman-teman membuka barbershop, akan saya kasih tahu caranya ya. Jadi kita berbagi di sini, kita sharing bagaimana dari awal sampai benar-benar bisa jalan gitu ya. Dan tetap diperhatikan juga bagaimana teman-teman mengasah skill, membentuk attitude yang baik, dan intinya mendapatkan customer yang loyal kayak gitu ya. Itu yang paling utama untuk bisa bertahan di dunia rambut. Memang seperti itu ya. Jadi kita berlomba untuk mendapatkan customer yang loyal ya. Bukan disitu. Kalau misalnya banyak sih bisa juga sih ya, tapi kalau misalnya yang loyal lebih enak karena dia akan lebih mengapresiasi kita dan membayar kita lebih mahal dari teman-teman yang lain kayak gitu. Oke, sebentar lagi beres ya. Nah, kayak gini. Sekarang kita masuk di teknik overcomb. Ya, overcomb ini adalah menyerut bagian rambut yang keluar dengan clipper. Ya, clipper overcomb di sini tekniknya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya untuk awal boleh pakai comb dulu. Kalau saya langsung sih pakai 0 di sini ya. Jadi benar-benar langsung pakai 0. Jadi tanpa memakai alas lagi. Ya, kalau misalnya untuk teman-teman pemula, Kang boleh nggak pakai comb dulu? Boleh. Biasanya pakai comb 1 sih lebih enak ya. Tapi kalau saya sih langsung. Jadi langsung kena ke targetnya gitu, jadi lebih enak. Oke, bagian kiri, bagian belakang sekarang ya. Jadi teknik overcomb ini kalau misalnya mah teknik finishing ya. Jadi teman-teman butuh di sini untuk menghaluskan bagian-bagian yang sekiranya kurang dapat sama comb guard ya, atau sama ukuran ya. Jadi teman-teman di sini bisa untuk memakai teknik
Clipper Overcomb. Ya, recommended banget, teman-teman harus bisa di sini. Jadi sangat direkomendasikan juga. Oke. Nah, serut. Nah, sekarang kita masuk di bagian trimline untuk membuat merapikan bagian list ya. Jadi bagian depan. Kalau untuk zero fade saya ngasihnya bagian lainnya, bagian pelipis aja sih bagian depan. Jadi kebetulan trimmer saya lagi error ya, jadi saya nggak pakai trimmer, jadi langsung pakai razor. Intinya teman-teman harus belajar membuat lekukan ya. Jadi membuat lekukan yang sekiranya bisa kelihatan nggak kaku gitu ya. Jadi bulatannya harus benar-benar pas. Pada saat dilihat dari depan akan kelihatan keren dan presisi ya. Jadi ngepas gitu kan posisinya. Jangan sampai terlalu atas atau terlalu bawah juga. Jangan sampai terlalu ngotak juga sih. Tapi ya balik lagi ke teman-teman sih. Kalau misalnya ada yang ngotak aja kotak gitu kan, celek gitu kan. Kalau saya sih lebih suka ngelengkung gini ya. Lebih suka ngelengkung karena ya lebih kelihatannya lebih rapi, lebih smooth aja sih sebenarnya. Lebih bagus lah. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Nah, kayak gini ya. Karena kelihatan hitam-hitam karena emang kontur kepalanya sih. Kontur kepalanya yang ada gerenjul-gerenjulnya ya. Tapi overall di sini rapih ya, overall. Nah, jadi cahayanya bagus nih. Untuk sentuhan akhir kita kasih styling ya. Kita pakai dryer, kita styling bener-bener penampilannya supaya lebih maksimal kayak gitu. Ya, jadi kelihatan model rambutnya setelah di styling sebenarnya. Teman-teman pakai dryer di sini sampai benar-benar maksimal. Ini sebenarnya masih di side part ya. Jadi zero fade side part atasnya benar-benar ya recommended banget buat teman-teman yang mempunyai rambut ikal bergelombang, terus lagi mempunyai tipikal rambut yang agak tebal dan sedikit bergelombang. Ini recommend banget ya buat teman-teman ya. Jadi cocok banget lah. Oke, sekarang kita lihat previewnya ya. Set. Nah, kayak gitu. Jadi sengaja saya cepetin videonya ya supaya teman-teman nggak bosan juga sih ngeliat. Nah, sekarang udah di styling, tapi saya tanpa produk rambut ya di sini ya. Jadi hanya pakai dryer aja. Jadi kita sisir bagian kanan, bagian kiri, bagian belakang. Nah, ini masih agak sedikit keluar rambutnya sih sengaja karena dia memang nggak mau dipotong rambutnya atasnya ya. Jadi ingin dibiarin. Nggak apa-apa, yang pentingnya kita udah rapi. Oke, cukup untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai habis. Sampai jumpa di video dan rumah selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.